Selamat malam Bunda kita. Monggo silakan duduk Bunda. Bunda sehat hari ini? Alhamdulillah. Bunda, ada yang bisa saya bantu hari ini? Iya dokter, mau tanya, ini kan usia kehamilan saya sudah 36 minggu ya dokter ya. Tanda-tanda untuk waktunya masuk tahun itu kapan sih dokter? Terus pasnya waktu lahiran itu harus berapa minggu sih dokter? Baik Bunda, ini sepertinya pengalaman hamil yang pertama ya Bunda ya. Betul, saya memahami banget, mesti ada sebanyak sekali pertanyaan dari Bunda. Kapan sih boleh melahirkan? Gini Bunda, jadi kehamilan itu HPL itu adalah 40 minggu. Jadi adik itu boleh melahirkan kalau dianggap sudah aterem. Aterem itu berarti adik sudah cukup matang untuk dilahirkan. Nah, batasan hamil itu dianggap matang, bayi siap dilahirkan adalah pada saat usia kehamilan itu 37 minggu. Jadi kalau kehamilan ini di bawah 37 minggu, ini kita anggap sebagai kehamilan prematur. Dan ketika kehamilan ini di atas 37 minggu, atau minimal 37 minggu, ini adik sudah dianggap siap untuk dilahirkan. Jadi ketika terjadi suatu tanda-tanda persalinan, di usia di bawah 37 minggu, selama adik masih bisa untuk dipertahankan, kita akan mencoba untuk mempertahankan Bunda. Jadi selama tidak ada gawat janin ataupun kondisi gawat darurat pada ibu, ketika didik masih berusia di bawah 37 minggu, akan kita upayakan untuk dilakukan perawatan konservatif. Artinya adik akan dicoba untuk dipertahankan sampai adik cukup usia untuk dilahirkan, yaitu di 37 minggu. Nah, Bunda tadi bertanya, sampai kapan saya boleh melahirkan? Kapan usia adik ini bisa masuk panggul? Rata-rata adik ini akan masuk panggul di usia 36 sampai 37 Bunda. Jadi pada saat 36-37 minggu ini, adik di dalam perut itu akan membuat suatu gerakan berputar, di mana dede itu kepalanya akan menghadap ke bagian belakang, ke punggung Bunda. Jadi bagian yang terbawah itu adalah kepala dengan posisi bahasanya itu tengkurap. Nah, pada saat itu Dede akan mulai melakukan upaya untuk masuk ke dalam panggul. Nah, ketika Dede sudah usia di 37 minggu, bahkan mendekati usia HPL di 40 minggu, dan ternyata adik belum masuk ke dalam panggul, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan Bunda. Contohnya, Bunda bisa melakukan gerakan yang pertama seperti gerakan jongkok dan berdiri, itu beberapa kali. Misalkan kita melakukan gerakan jongkok berdiri pagi 5-10 kali. Nanti bisa diulang Bunda. Nanti siang juga bisa dilakukan 5-10 kali. Kemudian nanti sore juga bisa dilakukan Bunda. Nah, pada saat kita melakukan gerakan untuk jongkok berdiri, jangan lupa Bunda untuk selalu menghitung gerakan dede. Kita hitung gerakan dede ini apakah masih aktif ataukah tidak. Jadi ketika kita melakukan gerakan untuk mengupayakan kepala adik ini apakah sudah turun panggul apa belum, jangan dilupakan kita akan selalu menghitung gerakan dedek. Ketika gerakan dedek ini bagus, berarti dedek di dalam kandungan dalam kondisi yang baik. Gerakan yang kedua, Bunda bisa mengupayakan untuk tidur miring Bunda. Yang terbaik adalah miring ke kiri. Kenapa? Karena posisi ketika kita miring ke kiri, sirkulasi oksigen akan lebih sempurna masuk ke adik, dan juga akan memudahkan untuk kepala ini akan masuk ke panggul. Yang ketiga, kita bisa melakukan ikut senam yoga Bunda. Bunda pernah dengar yoga kehamil untuk ibu hamil? Prenatal yoga Bunda. Ya. Jadi ada beberapa bidan, mungkin rumah sakit ataupun dokter kandungan yang mempunyai layanan untuk prenatal yoga. Jadi Bunda bisa melakukan atau mengikuti kelas prenatal yoga, atau mungkin kalau Bunda sekarang sudah zaman gadget ya Bunda ya, jadi jangan bisa lihat di YouTube, maupun ada beberapa juga yang melakukan panduan melalui TikTok Bunda. Sekarang kan sudah ngetren, jadi nanti Bunda bisa ikut gerakan prenatal yoga, jadi lebih ke arah relaksasi maupun gerakan yang mempercepat masuk panggul. Nah, Bunda tentu tidak asing juga dengan istilah jimbol ya Bunda ya. Jadi ada seperti bola yang bisa dipakai untuk melatih gimana. Ada gerakan-gerakan tertentu Bunda, nanti suatu saat saya akan share kepada Bunda maupun Bunda TikTok semua gimana gerakan untuk jimbol Bunda. Jadi itu bisa dipakai untuk salah satu upaya untuk membuat kepala tepat
tepat turun ke panggul bunda. Nah, salah satu juga yang tidak kalah penting untuk membuat kepala cepat masuk panggul adalah kontraksi bunda. Nah, kontraksi ini diperlukan pada saat kita mendekati persalinan. Nah, beberapa saat yang lalu saya dapat pertanyaan dari bunda, dokter ini sudah mendekati HPL tapi kok tidak ada istilah bunda yang bertanya itu gelombang cinta. Jadi seperti tanda-tanda mendekati persalinan. Nah, kontraksi ini amat sangat penting bunda. Untuk terjadinya kontraksi, salah satu yang bisa dilakukan adalah mohon maaf, bunda bisa melakukan hubungan suami istri. Dulu ketika kita di bawah 37 minggu kan dilarang untuk melakukan hubungan sering-sering. Nah, ini malah kebalik bunda. Jadi semakin sering bisa melakukan hubungan seksual, jadi mempermudah untuk terjadinya kontraksi. Kemudian kalau sebelum usia 37 minggu kan nggak boleh sperma masuk ke rahim ketika melakukan hubungan seksual, jadi upayakan sperma ini dibuang di luar istilahnya. Tapi terbalik pada saat usia 37 minggu, jadi ketika melakukan hubungan seksual, jadi bunda bisa mohon maaf, jadi sperma boleh dikeluarkan di luar. Karena sperma ini juga merupakan salah satu bahasanya adalah induksi alami untuk terjadinya kontraksi bunda. Ada yang ditanyakan lagi bunda? Sudah cukup sih dokter, ilmunya sudah sangat banyak ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Jadi pengalaman pertama juga, jadi menambah wawasan saya juga dokter untuk masalah kehamilan dan lahiran ya dokter. Satu lagi dokter, pertanyaan saya. Monggo. Nah, setelah waktu masuk HPL nih dokter, cuman tidak ada kontraksi, tidak ada tanda-tanda. Ini apa yang harus saya lakukan? Nah, siap bunda. Ini juga yang menjadi pertanyaan beberapa bunda-bunda yang, aduh ini sudah HPL kenapa kok belum ada tanda cinta? Ya. Aduh ini sudah mau HPL kenapa kok adiknya kok anteng banget di dalam perut gitu ya bunda ya? Ya. Jadi kalau sudah mendekati HPL dan ternyata belum ada gelombang cinta dari adik, jadi kita bisa melakukan evaluasi bunda. Kita boleh melakukan persalinan di usia 41 minggu bunda, dengan catatan bunda konsultasi ke dokter kandungan yang biasa menangani bunda untuk dilakukan evaluasi. Kenapa kok adik ini belum ada gelombang cinta? Atau bahkan kadang-kala belum masuk panggul bunda. Nanti akan dilihat apa saja faktor yang membuat adik ini tidak bisa masuk panggul. Kadang-kala ada beberapa faktor. Contohnya mungkin tinggi bunda mepet. Katakanlah ada kehamilan resiko tinggi di mana ibu hamil ini dengan tinggi badan sekitar 145, sedangkan dedek beratnya besar. Jadi ada ketidaksesuaian antara kepala dengan panggul. Ini juga akan menjadi salah satu faktor untuk mempersulit turun panggul. Nah, faktor lain, lilitan bunda. Nah, beberapa kasus bayi dengan lilitan ini akan mempersulit untuk kepala turun panggul. Yang menjadi pertanyaan, apakah semua bayi yang lilitan akan mengalami kesulitan turun panggul? Tidak bunda, ada beberapa yang bisa turun panggul tapi ada juga yang sulit. Nah ini nanti akan dievaluasi oleh dokter kandungan bunda. Yang ketiga, apakah letak bayi ini kepala sudah masuk di pintu panggul ataukah melayang ataukah miring. Bahasa medisnya itu letak oblik. Kalau ini sudah 40 minggu dedek nggak bisa masuk, kepala ini melayang, atau mungkin panggulnya bunda sempit, kemudian kepalanya ini miring, ini akan mempersulit bunda. Nah di sini mungkin dokter akan memberikan saran untuk dilakukan persalinan dengan cara pembedahan. Atau mungkin juga terjadi yang dikatakan dedek ini lintang atau sungsang, ini juga membuat susah untuk terjadi persalinan. Kepala turun panggul memang ada beberapa faktor yang membuat kepala ini tidak bisa. Nah, ini bunda harus ke dokter kandungan terdekat atau ke dokter yang biasa menangani bunda semuanya. Nah, juga kalau sampai HPL ini belum lahir, yang tidak kalah penting adalah ketuban bunda. Bunda boleh menunggu 1 minggu selama ketuban ini cukup baik. Ketuban jumlahnya cukup, tidak ada pengapuran dari plasenta. Jadi nutrisi adik semuanya tercukupi, pergerakan dedek cukup aktif, detak jantungnya baik, tidak ada kegawat daruratan pada bunda juga. Jadi ketika bunda datang, bunda tidak dalam kondisi tensi yang tinggi, ini kita bisa menunggu sampai 41 minggu.
Nah, ketika lewat dari 41 minggu, apakah kita boleh akan menunggu lagi, nanti akan dievaluasi kembali Bunda? Begitu. Ada yang tanyakan lagi Bunda? Sudah cukup dokter, terima Siap. kasih banyak atas Siap, Bunda. ilmunya. Semoga saya juga bisa lahiran dengan Amin. lancar. Semoga Bunda sehat selalu, persalinannya bisa lancar. Nanti kalau ada sesuatu, Bunda bisa hubungin saya, bisa WA maupun telepon Bunda, monggo. Baik. Silakan. Terima kasih. Sehat dokter. selalu ya Bunda. Barakallah Bunda. Selamat malam dokter. Selamat malam Bunda.